Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI merilis hasil survei terbaru pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Dalam survei simulasi 3 nama Pilgub Jatim dengan gambar kertas suara, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Emil unggul dengan 63,4%, disusul paslon nomor urut 3 Risma Gushans sebesar 27,1% dan paslon nomor urut 1 Luluk Lukman 2,8%. Sedangkan 6,7% responden belum menentukan pilihan. Survei pada 1-9 Oktober 2024 di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini mencakup responden sebanyak 1.200 orang. Sebelumnya, Indonesia Political Survey and Consulting atau Indopol juga merilis hasil survei terbaru. Khofifah Emil memimpin raihan elektabilitas sebesar 56,38%. Risma Gushans 21,63% dan Luluk Lukman 4,75%. Survei dilakukan pada 29 September sampai 5 Oktober 2024 dengan jumlah responden 800 orang yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah lembaga survei lain seperti Surabaya Survey Center, Indikator Politik, dan Poltreking Indonesia juga merilis hasil survei yang sama. Khofifah Emil di peringkat pertama, disusul Risma Gushans dan Luluk Lukman. Terkait hasil survei terbaru ini, tim pemenangan Luluk Lukman mengaku tak ambil pusing meski berada di posisi buncit karena Luluk Lukman memang baru muncul menjelang pendaftaran sekaligus yang terakhir dibandingkan 2 paslon lainnya. Namun hasil survei akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pelucut paslon agar lebih giat berkampanye, serta meningkatkan kolaborasi dengan para kandidat PKB di kabupaten kota untuk memaksimalkan potensi keterpilihan paslon dan pendulangan suara. Memang kemepetan waktu yang tersedia dari kemunculan paslon yang kami usung sampai dengan pelaksanaan pilgubnya memang hanya menyisakan kurang lebih 2 bulanan waktu. Nah, sebentar lagi akan ada debat kandidat, kalau tidak salah tanggal 18 Oktober 2024 besok. Dalam karung itu nanti dapat dilihat, disaksikan bersama-sama kelebihan dan kekurangan masing-masing calon yang akan mengikuti debat. Sementara tim pemenangan Provinsi Khofifah Emil mengatakan, tren hasil survei meningkat signifikan. Hampir setiap hari paslon nomor urut 2 berkampanye di 5-7 titik di Jatim. Meski demikian, tim pemenangan tetap waspada dan tidak jumawa karena kunci pemilihan ada di 27 November mendatang. Alhamdulillah di survei yang terbaru dari ARCI ini kita sudah lebih dominan di Surabaya. Artinya ya upaya-upaya yang kita lakukan termasuk masuk di pasar-pasar di Surabaya ini sudah cukup efektif. Tapi selanjutnya nanti kita akan menggarap di segmen Gen Z dan milenial karena mereka berdua ini salah satu segmen yang cukup besar jumlahnya, kurang lebih sekitar 51% dari pemilih. Sementara menurut tim pemenangan daerah Risma Gushans, persentase strong voters Risma yang lebih besar daripada Khofifah dari hasil survei Indopol menjadi modal yang bagus. Selama masa kampanye, Risma Gushans mendatangi sampai 12 titik per hari untuk bertemu masyarakat. Tim meyakini masih bisa masuk ke kantong pendukung Khofifah yang masih ragu-ragu atau belum menjawab atau tidak tahu. Dengan meningkatnya popularitas, maka dengan sendirinya tingkat keterpilihan juga akan meningkat. Di satu sisi, Bu Khofifah ini sudah mentok popularitasnya, sudah mentok popularitasnya. Maka kemudian kami yakin pertarungan lapangan ini akan sangat menentukan hasil dari pilu nanti. Sementara dosen ilmu politik Universitas Airlangga, Fakhrul Muzaki menilai, secara hitung-hitungan survei dan berdasarkan pengalaman, dengan sisa waktu yang pendek, sulit bagi Risma Gushans dan Luluk Lukman mengejar petahana Khofifah Emil, apalagi dengan rentang persentase yang cukup jauh. Fakhrul justru melihat pertarungan Pilgub Jatim kali ini lebih ke pertaruhan gengsi atau reputasi dalam mempertahankan kantong-kantong suara yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan PKB maupun PDI Perjuangan. Jadi kalaupun seandainya ketinggalan, artinya kalah misalnya, yaitu selisihnya tidak terlalu jauh. Nah ini kan syukur-syukur bisa menang ya. Tapi kalau misalnya kantung-kantungnya PDIP dan kantung-kantungnya PKB ini ternyata disapu habis sama 02 KIP Emil, ya ini kan nanti jadi bahan evaluasi khususnya bagi partai ya. Fakhrul menambahkan, biasanya hasil debat antar paslon akan dipotong-potong untuk diamplifikasi, khususnya bagi generasi Z yang berada di posisi swing voters atau undecided voters.
Hal itu berpotensi mendongkrak suara paslon meski tak terlalu signifikan, yaitu maksimal 5%. Kanza Tamarindora, Surabaya.